Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wa muslimat, puji syukur tiada hentinya kita panjatkan untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan segala puji dan rahmatnya sehingga sampai kepada kita semua. Yang pertama, ada sabar dalam ujian. Manusia, makhluk sosial yang terus-menerus ada dalam lingkungan, pasti akan ada datangnya suatu ujian. Manusia diuji oleh seseorang, kadang oleh suatu keadaan. Untuk itu, kami harus sabar menghadapinya. Firman Allah mengatakan, berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Adapun sifat bersyukur. Bersyukur itu menjadi pelengkap sifat kesabaran. Karena saat kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami semua akan memberikan kenikmatan. Kenikmatan itu haruslah disyukuri. Allah juga berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan ditambahkan nikmat kepadamu. Itu ada dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, ada sifat memaafkan dalam perilaku orang-orang yang zalim. Kita ini sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa mengatur sifat-sifat orang di sekeliling kita. Entah kita tidak bisa mengetahui isi hatinya, ia yang zalim ataupun kita yang berprasangka buruk. Untuk itu, kita harus bisa bertobat dalam segala sesuatu sifat kezaliman. Soalnya, kezaliman merupakan suatu yang tidak hanya merugikan orang lain, tapi itu juga merugikan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, sungguh Allah menyukai orang yang tobat. Sungguh Allah juga menyukai orang yang menyucikan diri. Untuk itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingat bahwa kita telah berbuat zalim, entah itu kepada sesama manusia ataupun kepada hewan, bahkan tumbuhan, kita harus senantiasa beristighfar, berserah diri kepada Allah untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka jadikanlah segala sifat, segala kekurangan kita sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Atas waktu dan tempatnya, saya ucapkan banyak sekali berterima kasih bagi para pendengar, para pemelihat yang sudah melihat saya di acara yang mulia ini. Sebuah penghargaan bagi saya bisa menyampaikan dan bisa berbagi suatu materi ini, suatu informasi ini kepada kaum muslimin dan muslimat. Saya pun mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan saya memohon minta maaf atas segala tutur-penuturan kata yang salah ataupun saya yang ragu-ragu. Untuk itu,
saya sampaikan, kurang lebihnya itu berasal dari diri saya dan kelebihan berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.